Shalom The Warriors, jumpa di Trimester kembali dengan saya Mas Bimo, Awi, Take. Nah, hari teman-teman, panggilan kita sebagai orang Kristen yaitu mengabarkan tentang Yesus Tuhan, ya. Nah, tapi pernahkah teman-teman selama menjadi orang Kristen itu pernah menginjili orang lain? Kita lihat bumper berikut ya, tapi jangan baper. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Shalom The Warriors, dalam program Tri Masketir ini ada banyak isu-isu yang kekinian yang sedang viral. Bagaimana para hamba-hamba Tuhan ini menanggapinya. Misalnya, bagaimana usaha di dalam masa pandemi ini. Bagaimana menanggapi pendeta yang dalam tanda kutip berbisnis. Dan masih banyak juga tentunya ke depannya. Mari saksikan terus, jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga memberikan tanggapan atau komen dari Bapak Ibu dan bisa ditulis langsung. Serta dukungannya kepada pelayanan kami juga bisa disalurkan melalui rekening yang ada di kolom di bawah ini. Yuk, mari kita saksikan. Come on. Take, Pak Wi. ya. Selama lu jadi orang Kristen, berapa tahun jadi orang Kristen, Take? Saya dari kecil, Pak. 50 tahun berarti nih? Wah. Lu berapa sih umur lu? Kurang lebih 40-an kalau dari kecil. Boros amat muka lu ya. Lu berapa tahun jadi orang Kristen? 25 Pak. 25 tahun. Nah, pertanyaan gini, selama Pawi juga nggak dari kecil kan? Saya dari kecil Pak. Maksudnya Kristen dari kecil ngikutin mama. Sekolah minggu juga? Sekolah minggu. Wah, berarti 50 tahun dong jadi orang Kristen ya? Ya, saya 25 Pak. Nah? Kok lu 20 tahun? Umur lu 25. Boros amat muka gua. Nggak, emang Pak Bibu nggak itu sekolah minggu waktu itu? Kagak pernah sekolah minggu gua. Nah, Pak Ibu, jangan kasih dia, anak-anak jangan kasih dia ngajar. Gua gak pernah sekolah minggu. Gua gereja zaman dulu pun cuma datang numpang. Bukan maksudnya waktu Bapak tahu ini nggak nggak pernah sekolah minggu gua dulu. remaja gitu ya? Nggak, gua umur 20 tahunan baru kenal Oh, udah Yesus. pemuda. Udah pemuda. Udah Jadi pemuda. gua mampir ke gereja cuma nyari tempat adem. Karena nyokap gua, ke gereja. Gua cuma tempat adem pulang mabok gitu. Nah, maksud gue teman-teman. Tapi Take, selama kita jadi orang Kristen ya, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun ya. Pernah nggak sih lu ngomong tentang Yesus kepada orang-orang lain yang belum kenal Yesus? Gitu loh. Pernah nggak sih lu? Take, Tawi? Ya. Lu dulu ya, Oke. tua. Ya Pak, pertanyaannya bagus nih. Kenapa? Apakah pernah saya istilahnya menginjili ya Pak, atau bicara? Kalau saya tahu bicara ini Pak, ngomong tentang Yesus, itu kenapa saya kagak mau? Nah itu karena dari diri saya sendiri saya memang belum mengerti Pak. Ketika saya sudah mulai mengerti, nah baru saya mulai bicara, baru mulai tentang kalau misalnya ketemu, gimana kamu sudah mengenal belum? Nah itu baru saya mulai bicara Pak. Karena kalau saya misalnya, mungkin sama juga pemirsa ya, ketika kita mau bicara, kita juga kadang-kadang punya kendala. Bagaimana kita menceritakan sesuatu yang kita belum tahu, Pak. Nah itu kadang-kadang masalah pribadi saya. Jadi saya nggak mungkin menceritakan sosok yang saya sendiri kurang paham. Nah itulah sebabnya kenapa saya mengambil waktu ikut sekolah STT, supaya saya bisa mengenal, dengan mengenal ini, dengan belajar, saya bisa membicarakan atau memperkenalkan dan bahkan mengajar orang lain tentang sosok yang sudah saya kenal. Nah, berarti sekarang udah sekolah nih ya? Ya. Udah belum ngomong tentang Yesus? Udah Pak. Sudah. Nah, selama lu ngomong tentang Yesus kepada orang lain, kan kita tahu bersama bahwa Pak Wi bilang bahwa agak sulit ngomong awalnya. Iya. Tapi setelah kita bisa ngomong awal, itu lebih gampang kan? Iya. Betul. Betul ya? Iya. Oke. Pak Take, lu udah pernah lakuin belum sih? Selama lu 40 tahun tadi jadi orang Kristen, lu udah pernah cerita dong tentang Yesus kepada orang lain? Kalau dulu jelas agak susah menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Karena kenapa? Saya bertobat sungguh-sungguhnya ini kan durasinya belum lama. Baru puluhan tahun ke belakang ini. Kalau ditarik ya beberapa
baru belasan tahun. Nah sebelumnya ini saya dari sekolah minggu ini kecil ini susah karena kenapa? Saya sendiri waktu itu masih belum bisa menjadi terang, masih belum bisa menjadi garam. Karena kenapa? Di bagian kita tuh saya cuma statusnya udah Kristen, sekolah minggu, remaja Kristen. Tapi kehidupannya ini tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan gitu, tidak sesuai keagamaan doang. Jadi ibarat kata semacam status saja gitu. Kehidupan mah normal seperti orang duniawi. Jadi susah untuk menceritakan sosok Kristus itu yang penuh kasih itu, yang penuh kekudusan itu susah. Karena kenapa? Hidup kita belum benar. Hidup kita masih duniawi, masih kedagingan juga gitu. Malah kalau saya ceritakan bisa jadi serangan balik kepada kita gitu loh. Kudus so bener gitu. You aja nggak bisa benar ngomong gitu ya kan. Nah, makanya susah. Nah, tapi ketika kita udah bertobat sungguh, mengambil satu komitmen untuk benar-benar melayani Kristus, benar-benar menjadi hambanya Dia gitu. Nah, kita terus diproses dan juga semakin mengarah kepada serupa dengan segambar Dia, banyak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar lah. Dosa-dosa ini makin lama kita tinggalin, semakin kita menghindari, semakin mengarah kepada kehidupan seperti Kristus yang ajarkan, semakin saya tidak bilang kita harus hidup gimana orang sok suci, sok kudus, enggak, tapi kita berusaha mengarah ke sana itu. Nah, dalam hal ini semakin apalagi kita sekarang udah masuk menjadi hamba Tuhan gitu, menjadi pendeta, menjadi gembala ataupun. Nah, orang udah tidak bisa ini lagi. Dia tahu sosok kita udah jadi pendeta, jadi ngomongin soal Kristus sudah pasti kita udah bisa membicarakan. Ngomong apapun bisa gitu loh. Karena kita memang, nah itulah yang harus kita jaga, sikap hidup kita harus kita jaga, jadi orang bisa lihat, oh dia udah jadi pendeta gitu loh. Yang tadi kenal kita, sahabat kita atau keluarga besar kita, oh dia sekarang udah pendeta gitu. Nah, berarti kan ini udah pernah orang udah tahu, oh kalau ngomongin Kristus berarti sama dia gitu kan, dia pendetanya gitu, dia lebih pakar gitu kan gitu. Nah, dari hal ini hidup kita sudah menjadikan kepada mereka suatu gambaran, nggak perlu diungkapkan pun mereka sudah tahu bahwa kita hidupnya udah di jalannya Tuhan gitu loh. Nah, dulu kan dia tahu kita masih bengal, masih nakal gitu loh, masih bandel, ya kan. Tapi setelah kita ini berbalik arah, benar-benar mengikuti sosoknya Kristus, nah mereka udah mengerti nih, oh itu jadi hamba Tuhan, berarti dia sudah tidak ini, sudah tidak itu, ya kan. Tapi itu, nah kalau dulu itu kan nggak bisa. Kita masih menjadi kedagingan, masih mau hal-hal yang tidak baik. Memang menarik nih yang tak bicarakan. Jadi mungkin para pemirsa juga banyak yang seperti itu ya, Pak Mas Bim, dimana ketika dia mau membicarakan tentang Kristus, tentang sosok yang menjadi jadi junjungan kita. Nah, dia juga melihat bagaimana ketika dia bicarakan apakah hidupnya dia sendiri sudah cukup baik gitu loh. Jadi tentu ada kesungkan Pak ya, ketika kita bicara tentang sosok teladan, kita bicarakan dia. Terus nanti orang nanya, emang lu hidupnya udah benar? Nah, itu memang itu kadang-kadang menjadi satu kendala yang menjadi batu sandungan, menjadi kayak rantai agar kita tuh jangan sampai nanti kita memberitakan firman, tetapi kita tidak hidup dalam firman. Jujur waktu itu aku masih tidak benar, keluh Pak, untuk membicarakan tentang Yesus karena kita hidupnya masih belum benar. Nah, waktu itu ya, ada satu ayat ya yang gue selalu cermati ketika gue mau penginjilan ya. Satu ayat ini gue baca berulang-ulang waktu gue kuliah STT ya. Terus ayat ini memang pelaku banget. Matius 19:20 ngomong ini. Matius 28 dan 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, gue cermati bolak-balik karena itu pergilah. Pergi ini bagi gue kalau perintah, ya. Perintah, gitu. Perintah itu bagi gue kalau udah Tuhan ngasih perintah, masa yang punya surga dunia semua tuh dia punya, kita nggak mau ngikutin Tuhan kita. Contoh ini, tak ke direktur perusahaan. Gua anak buah lu tak ke, terus tiba-tiba, Pak Bim pergi ya,
Terus Kesana gitu ya. aduh Pak, saya nggak mau pergi hari ini, saya mau di sini aja. Gue yakin gue kerja nggak sampai seminggu deh. Nggak, ambil gaji. Ambil gaji seminggu Di HR keluar gitu kan. Besok jangan kesini Iya, lagi. kesini lagi. Nah, berarti kan gue nggak bisa menolak mandat perintah gitu kan ya. Nah, perintah ini kan bukan untuk hanya pendeta ternyata. Di situ ada murid-murid Tuhan dan ada para perempuan. Kisah kenapa gitu? Kalau kita cermati baik-baik, kenapa yang pertama kali pergi ke kuburan Yesus itu para wanita? Dan kenapa yang pertama kali jumpa dengan malaikat awal kali itu perempuan? Berita itu karena si perempuan tadi itu nggak punya tempat yang layak dianggap oleh orang lain. Ya, dia second citizen, warga negara kelas 2. Kalau jolot yang winking gitu, orang belakang, nggak punya hak bicara apa-apa. Tapi justru dari berita perempuan ini sampai ke ujung-ujungnya sampai hari ini tentang kebangkitan Yesus. Arti kata orang yang melihat perempuan nggak layak justru dipakai Tuhan menceritakan kabar baik. Gitu kan ya. Nah, ketika Yesus kasih perintah ini sebelum dia naik terbang ke surga, dia bilang, jadi pergilah. Akhirnya orang-orang yang tadi yang dianggap orang nggak layak tadi sejajar dengan para murid-murid Tuhan. Iya. Makanya perintah ini bukan hanya kepada pendeta, Betul. bukan hanya pada para hamba Tidak Tuhan. tertulis ya. Tidak tertulis, tapi orang awam pun bisa, Semua pengikutnya. gitu loh. Nah, saya baca berulang-ulang, bener ya. Awal-awal saya ngomong, iya saya harus bener dulu nih, saya harus bener dulu. Kenapa? Takutnya serangan balik itu, lo sok kudus lu, ya, kayak orang bener lu. Baru setahun menjadi banyak kitab juga, gitu kan? Kau tahu lu siapa? Nah, yang paling susah itu menginjil, memberikan kabar baik bukan pada orang lain. Kepada siapa? Keluarga. Ya. Mulai dari dalam ya. Gitu loh. Karena Nabi itu ditolong di daerah sendiri. Dan setelah kita ngomong gitu kan, karena mereka tuh melihat gaya hidup itu setiap harinya. Ada nggak perubahan? Nah, pertama kali saya nginjil papa mama saya gitu, ngasih tau saya udah bertobat gini, nggak percaya. Saya ngasih tau pada orang, saya udah bertobat. Oh iya, bener Bim ya? Masih pertanyaan benar, kan berarti kemungkinan ada bertobat gitu kan ya. Tapi yang susah adalah memberitakan kabar itu bukan di luar, tapi di dalam rumah itu sendiri, keluarga. Makanya perintah Yesus kan gitu, ketika Roh Kudus curahkan, kalau menjadi saksiku dari mulai Samaria, Yudea sampai ujung bumi, dari tempat terlebih dahulu kan. Dari Yerusalem. Yerusalem dulu awalnya, Yerusalem dulu tempat awal di mana kita tinggal gitu loh. Nah teman-teman semuanya ya, kalau engkau ingin mengabarkan Injil, yang pertama itu harus dari keluarga dulu, network marketnya dulu, intinya dulu. Kenapa? Karena ketika kita sudah bisa berubah dan menceritakan kabar baik itu sendiri, bukan dari omongan ya, tapi dari kehidupan kita, ya itu pasti automatically akan nyebar keluar, gitu loh. Jadi kabar baik itu tentang Injil Tuhan itu bukan hanya tentang perkataan verbal, tapi tentang action kita. Nah, Pak Wi, kata lu bilang ini kan, lu di tengah-tengah keluarga, terus lu jadi hamba Tuhan katanya. Pernah nggak sih Pak Wi, lu diminta tolong, doain gue dong, kayak kokoh lu, kayak nyokap lu gitu kan, tau lu jadi hamba Tuhan, doain gue, pernah nggak sih itu? Sekarang ini setelah mereka tahu saya statusnya sebagai hamba Tuhan, mereka justru ketika sedikit-sedikit mereka minta saya untuk doakan. Gitu. Bagi saya sendiri ini pertama kali sedikit agak sungkan, tetapi saya merasa bahwa ini juga memang panggilan, Pak. Panggilan buat saya untuk mendoakan mereka. Itu walaupun saya sendiri masih terus diproses, tak ke. Ya. Sama sebetulnya kejadian yang dialami oleh Pak Wi itu sama seperti keluarga besar saya cukup besar, Pak. Jadi di dalam agama di dalam keluarga besar nyaris sudah ada 5 agama. Oh gitu? Oh iya. Wah, itu Indonesia banget. Benar-benar Nusantara, Pak. Jadi keluarga kita besar dari sepupu sampai, karena kalau dihitung level kita ada cukup sepuh juga di situ, ya kan? Nah, jadi ada 5 agama, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, ada Kristen. Nah, awalnya memang saya agak risih waktu agak ini, tapi setelah perubahan total ini kita sudah menjadi seorang hamba Tuhan, saya tidak mengabarkan, mempromosikan bahwa saya hamba Tuhan, tidak, tapi saya juga tidak tahu, secara otomatis tersebar saja ke keluarga besar dan mereka baru tahu,
si itu udah jadi pendeta, udah mereka menjadi pendeta. Jadi apapun yang disuruh melayani itu dimulai dari dalam keluarga memang. Keluarga. Jadi memang ada, jadi otomatis mereka udah tahu kalau kita yang ada di situ, pasti kita yang ditunjuk untuk mendoakan, memulai semua ibadah di situ gitu. Kejadian situ, misalnya kalau kumpul keluarga besar mau acara apa, pasti kita yang akan mengemasnya di situ. Jadi kita yang mendoakan, kita memberkati itu semua gitu. Berarti kita bisa bilang bahwa presensi itu sangat menentukan dalam hal pengabaran Injil ya. Kehadiran kita kan ya. Karena dalam kehadiran kita orang lain bisa melihat kita sudah berubah atau belum. Jadi kita menjadi pembawa kabar baik itu menjadi duta besar Tuhan. Ya kan? Berarti otoritas Tuhan dalam kita mau nggak mau ketika kita diminta tolong ya bertindaklah sebagai hamba Tuhan. Gitu kan ya. Nah, masih gitu Pak Wi. Saya masih ingat tuh keluarga saya. Saya udah lulus STH nih ya. Terus kebiasaan keluarga mama saya itu setiap tahun tuh ada Natalan, tahun baru gitu ya keluarga. Terus keluarga papa saya enggak gitu. Terus biasa yang bertugas itu pernah suatu momen tuh setelah saya udah lulus STH, kok setiap kali kebaktian Natal kok bukan saya gitu kan? Tapi keluarga adik mama saya yang sudah menjadi majelis gitu kan. Cuma gini, kapan saya Tuhan gitu kan? Kapan saya Tuhan? Akhirnya dikasih momen satu waktu saya untuk melayani keluarga itu. Emang berat. Gitu. Kenapa berat? Karena kita menjadi duta besar Tuhan, ya kan? Kita ngomong tentang kebenaran, tapi mereka menyoroti kehidupan kita sehari-hari. Ya, gitu deh. Tapi ternyata di situ tahap pertama itu saya berhasil bagi saya. Kenapa? Dari momen itu akhirnya setiap ada acara, Bim doain gitu ya. Nah, karena saya menganggap bahwa tante saya ini lebih senior pelayan, bulan tante, kan kamu yang pendeta, gitu. Akhirnya tugas tabrak lagi, pendeta doa, gitu ya. Sedangkan kita nggak pernah mencatat dua pendeta besar kuasanya, tapi dua orang benar besar kuasanya. Nah, presensi itu menentukan teman-teman. Presensi kita itu menentukan kabar baik itu tentunya keluar dari mulut yang memperkatakan kabar baik itu sendiri. Ya kan, nggak mungkin lah kalau hati kita kotor kita ngomong tentang baik, itu sangat-sangat berat. Kembali juga kalau hati kita bersih ngomong kotor pun berat. Ya. Makanya kalau inputnya positif pasti outputnya positif. Yang kedua, ternyata kabar baik itu, Injil itu yang Tuhan perintahkan ya, bukan hanya pergi, ya kan? Tapi ngomong apa? Jadikan semua bangsa muridku. Ternyata kan dulu kalau orang Kristen itu pasti Chinese orang Kristen, orang Batak pasti Kristen, Manado pasti Kristen, ya kan? Orang Papua pasti Kristen. Berarti kasihan dong suku-suku Indonesia lainnya, ya kan? Berarti semua bangsa kan? Berarti kan kalau kita berada di Indonesia harusnya kabar baik tentang kasih dan kebaikan Yesus harus mereka terima dong. Kalau kita cuma diam di rumah, ya kan? Dan disuruh Injil kita nggak pernah mau, gitu kan? Ya sangat disayangkan. Kayak kemarin contoh gini, ada beberapa kasus saya melayani waktu yang dalam bulan ini adalah ada kakaknya jemaat kita gitu ya, di Bogor. Terus dia masih agama leluhur gitu ya. Nah keluarga ini bilang sama saya gini, Pak, Injil dia Pak, dia lagi sakit, tapi jangan bilang bahwa pendeta ya Pak. Nah kenapa? Dia benci orang Kristen gitu ya. Nah tapi sebenarnya saya punya hati untuk orang ini. Saya doa dulu orang itu, lalu saya datang, terus dia cenderung ateis, gak percaya pada Tuhan. Terus saya datang, dia di kursi roda, ternyata kena kanker uterus, lalu kena kanker getah bening, udah parah itu di kursi roda. Terus saya cuma doa awalnya, terus tapi dia dialog gak ada masalah. Iya, gak ada masalah. Otak ininya masih normal. Terus saya cuma cerita kebaikan Tuhan, saya cerita bagaimana orang mati dibangkitkan Tuhan, orang lumpuh berjalan dan sebagainya, saya cerita, ya. Terus saya tanya sama dia gini, sakit itu terlihat gak sih? Enggak, tapi terasa. Kalau Tuhan tuh terlihat gak ada Tuhan katanya. Tapi pernah ngerasa Tuhan? Belum pernah. Saya cubit kakinya, sakit Pak. Coba tunjukin sama saya bentuk sakit kayak apa. Nggak bisa jawab. Tapi rasa sakit ada, sakit Pak. Tuhan itu memang nggak terlihat oleh dirimu, tapi Tuhan itu dapat kita rasakan. Gitu ya? Akhirnya saya nginjil orang ini, yang keluarga udah bilang, Pak, tolong marah. Ternyata diskusi kita itu membuat dia terbuka, gitu loh.
ada satu hal yang Tuhan ngomong ke saya, lalu saya ngomong ke dia bingung, kok tahu tentang masalah saya gitu kan, sedangkan keluarga itu nggak pernah ngomong gitu kan. Akhirnya kalau engkau mau terima Yesus hari ini, jangan pusing tentang kesembuhan, karena hidup utama orang Kristen bukan tentang kesembuhan, tetapi hidupmu setelah mati kemana, gitu kan. Kalau sekarang kau terima Yesus, kau mati, kau pasti masuk surga, itu janji Tuhan, gitu. Akhirnya setengah jam saya ngomong sama dia ikut Yesus sih, mau. Jadi karena ada namanya kita mempersuasi pendekatan yang positif, orang itu bisa menerima kita. Kenapa? Karena saya udah berjalan dengan saya yakin bahwa Tuhan tuntun saya yakin Roh Kudus tuntun saya, makanya saya bisa persuasi pendekatan. Gitu. Nah, hal-hal itu ya seringkali teman-teman kurang paham kan. Pokoknya kalau menginjil tuh harus bertobat. Ya kan? Kita ngomong gini, ada yang menanam, ada yang menabur, ada yang menyiram. Ya kan? Tuhan yang menumbuhkan. Jadi dengan ada Tuhan yang menumbuhkan. Jadi kalau bisa kita kasih kabar Injil, nggak usah pakai debat. Karena bagi saya orang berdebat belum tentu bertobat. Iya. Gitu loh. Nah, Papi, lu pernah sih ketemu orang gitu, Papi? Ada orang datang sama lu nih, Papi, gue mau kenal Yesus Tuhan. Ya kan? Lu seneng dong. Ada orang pengen nanya tentang Yesus kan? Ketika ada orang nanya tentang Yesus, respon pertama lu apa? Lu ketakutan, takut, atau lu seneng? Sekarang banyak orang ditantang Yesus takut apa? Nah, kok Pawi bagaimana? Ya, jadi ini ada dua kondisi, Pak. Ketika saya memang dulu, waktu itu saya memang belum kenal sosok yang ditanya, saya ketakutan. Karena kalau ditanya, saya nggak bisa jawab, saya mempermalukan nama Tuhan. Ya. Tetapi dengan sejalan dengan waktu saat ini, ketika belum pernah sih Pak ya, jadi ketika ada orang itu, saya harus bilang, saya malah suka. Kenapa? Saya bisa memperkenalkan siapa sosok yang saya kenal itu. Itu Pak Bim. Kalau lu takut, wah saya kalau sekarang ini disuruh menceritakan Tuhan Yesus, waduh itu berapi-api. Udah berapi-api kalau menceritakannya Tuhan Yesus. Kalau dulu takut memang, keluh untuk mengatakan karena kita malu dengan diri sendiri, kehidupan kita masih belum benar. Tapi setelah kita benar-benar memasuk di dalam firman Dia, mengerti, mengoreksi, mengeksposisi, menggali kebenaran firman Tuhan itu, setelah kita tahu ternyata memang hidup harus benar dulu, baru kita bisa menceritakan kepada orang lain. Nah sosok itu memang baru kita bisa menceritakan dengan baik dan sempurna, bahwa kita tidak bisa menceritakan Tuhan itu dengan baik kalau kita tidak masuk mengerti Dia dengan sungguh-sungguh gitu. Kalau dulu kan kita tidak sungguh-sungguh, ibarat kata masih kedagingan iya, masih berdosa iya, tapi sekarang tidak lagi. Maka kita semangat menceritakan. Gue pernah ditegur orang yang di agama yang lama ya. Kenapa lu nggak pernah cerita tentang Yesus sama gue? Gitu kan? Lu egois orang Kristen. Masa lu doang mau selamat, gue nggak mau selamat kata gitu. Terus lu cerita sama gue gitu kan? Emang kenapa emangnya? Terus kan lu terima Yesus udah, gue tau kalau terima Yesus selamat kata dia. Kenapa lu nggak pernah mau berbagi selamat ke gue? Lu jadi orang Kristen yang egois. Nah, perkataan itulah yang menolak saya. Di semester waktu awal saya kuliah itu ada mata kuliah pengabaran Injil, ya. Mengabarkan Injil harus kepada orang-orang yang bukan Kristen, tapi kepada agama-agama yang lain, ya. Terus di standarnya adalah minimal kasih 3 laporan tentang 3 jiwa yang dilayani khusus. 3 orang doang di mata kuliah. Tapi saya pakai standar dari STT yang lain di tempat saya S2 Solo itu, bahwa saya harus dapat 12 jiwa selama saya kuliah. Nah, ketika itu saya kabarin orang ya, ada sebuah grup band yang dulu zaman dulu terkenal. Nah, di rumah saudara saya duduk tuh sama dia, ada orang Makassar ya. Terus saya lagi trial ngomong bagaimana cara kabar ini dia, gitu kan. Terus orang itu agak harus keras gitu kan. Ternyata pas lagi saya duduk dengan dia, orang itu tahu saya kuliah estetik. Pertanyaan tadi yang saya ajukan itu benar. Dia mau tentang Yesus. Terus datang Yesus ceritain, terus dia bandingkan dengan imannya dia, gitu kan. Terus bilang gini, wah harusnya percaya Yesus gini. Masa trial kan, orang tuh debat,
Oh, debat. Nah, saya karena masih semester 1, semester 2, saya jawab dengan pemahaman saya semester 1, semester 2 dengan debat. Nah, saya belajar dari situ, ternyata debat itu nggak bisa orang buat bertobat. Gitu loh. Nah, akhirnya saya mulai belajar tentang persuasi tadi, pendekatan dulu, asli mana sih, gitu kan ya. Terus keluarga bagaimana, pokoknya cari kebutuhan dia apa sih, icebreaker-nya bagaimana gitu kan. Setelah dia nyaman sama kita nyaman sama dia, kan jadi kayak saudara kan. Nah, kalau dia jadi kayak saudara gitu, nggak ada lagi namanya ada tudung aling-aling, ada pembatas. Akhirnya dia cerita, oh iya Pak, akhirnya, Pak pendeta ya, iya. Oh, Pak saya sakit Pak, udah nggak? Nah, di situ saya masuk. Iya. Saya cuma cerita tentang mujizat Tuhan yang pernah saya layani dan saya alami seperti itu. Nah, pendekatan itu paling cepat untuk merembes masuk. Gitu lah. Tapi saya lagi sama mereka, jangan takut kalau saya doakan kamu berubah agama ya. Karena doa itu bukan berubah iman seorang. Yang bisa berubah iman seorang adalah dia sendiri dengan Tuhan, karena dia percaya. Karena kita katakan percaya dengan mulut, mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati kan ya. Sebagai Tuhan dan dia diselamatkan. Saya bilang gitu. Akhirnya orang itu karena dia didoakan, dia senang didoakan nih. Akhirnya berkali-kali Pak doain. Nggak mau, akhirnya dia kenal pribadi yang saya doakan dalam nama Yesus sendiri. Akhirnya dia berubah. Kalau saya bilang, Pak boleh nggak Pak? Kalau saya ikut Yesus Tuhan, jubah saya nggak saya lepas. Oh silakan. Gitu lah. Jadi nggak ada paksaan harus berubah seseorang. Saya bilang kan, kalau udah ketemu orang lain tuh harus sama Yesus, enggak. Kabarnya tentang Injil, tentang malaikat. Karena nggak ada orang yang bisa menghalangi dua hal, teman-teman. Satu, nggak ada hukum yang melarang tentang kasih, nggak ada. Yang kedua, nggak ada hukum yang bisa menolak tentang kebaikan. Makanya tadi saya bilang, kabarkan tentang kasih dan kebaikan Tuhan dalam persuasi tadi. Nah, yang ketiga teman-teman, Pak Wi, ternyata seringkali orang tuh Pak, Injil tuh bakso saya cukup Pak, bagi-bagi berkat cukup Pak. Orang tahu kok itu gereja Pak, ya. Tapi bertahun-tahun orang itu bagi-bagi berkat. Pertanyaan saya gampang, ada nggak jiwa diselamatkan? Ternyata ya sebenarnya beberapa gereja nggak ada, karena mereka lupa dengan satu hal. Presensi karena mereka bagi berkat udah, persuasi udah, bagi berkat dong, tahu tuh gereja. Tapi mereka nggak pernah proklamasi, proklaim, gitu lah. Pawi, ketika ada orang lu layan tadi, ya kan, tentang Yesus Tuhan, ada ajakan nggak sih dari kita? Lu harus percaya sama Yesus pada orang kita layani? Harus ajak mereka percaya pada Tuhan Yesus kalau kita melayani Dia, gitu loh. Nah itu tergantung juga bagaimana, karena ada kalanya memang dalam pelayanan kita mempunyai hati harus menyampaikan kebenaran itu kepada Dia. Tapi problemnya kita tidak bisa memaksakan kehendak itu supaya mereka harus seperti yang kita ingini. Makanya dalam hal ini saya sering mengatakan bahwa kalau Anda haus ingin tahu tentang Tuhan saya akan menceritakan dan saya akan mendoakan. Tapi tapi untuk percaya dia menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, itu udah bukan porsi saya. Gitu. Roh Kudus yang bisa mengubahkan dia gitu. Betul. Nah, kalau dulu kan orang menginjili itu memaksa banget dan memberikan satu ancaman seperti apa? Yuk kalau nggak percaya begini-gini, wah yuk nggak bener atau pasti masuk neraka. Diancam dengan kata-kata apa? Ditakut-takuti lah, ibarat kata gitu. Nah, saya tidak mau yang belajar seperti itu. Gitu. Saya akan menceritakan seperti kasihnya Kristus kepada kita. Yuk kamu mengenal Dia, yuk punya masalah, yuk datang pada Dia. Tuhan punya telinga, punya mata, dia bisa melihat perkara kita dan kamu akan merasakan dan akan melihat kasih Tuhan terhadap kamu dan kamu suatu hari kelak kamu akan terheran-heran kok bisa ya Tuhan menyelesaikan semua itu. Dalamnya. Gue pernah ingat kasus ini Pak Wi, kalau salah tahun lalu ya, lu punya ponakan meninggal itu. Iya. Ya kan ya? Terus gue ngelayan nih kedukaan nih di Gusada gitu ya, tengah malam. Terus gue cerita nih kepada ipar Pak Wi masalah si ibunya. Ibunya waktu masih agama lalu ya, agak lama. Nah,
ternyata pada tahun berikutnya, dari hari cuma selisih 1 hari kalau nggak salah, dari anak itu dimakamkan, terus ibu itu di gereja, ya kan? Terus berapa lama ibu dibaptis ya kan? Nah, ada kata gini, apa yang saya tabur tentang kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan, nggak seketika saat itu orang itu terima Yesus. Ada prosesnya, ya kan? Ada proses, kita butuh kesabaran. Terus saya menabur, ternyata menuai pawi, gitu kan? Nah itu hal biasa dalam pelayanan. Jadi, oh itu kan karena saya, itu pamrih saya, nggak ada pamrih-pamrihan dalam pelayanan. Kenapa? Karena kita tulus melalui kabar Injil itu, akhirnya Tuhan yang memberi pertumbuhan. Iya. Gitu, akhirnya menuai pawi. Gitu. Jadi teman-teman kalau ngabarin Injil jangan takut. Makanya tema hari ini disuruh Injil kok nolak gitu. Karena apa? Karena ini perintah, pergi beritakan Injil. Oke teman-teman semuanya, berharap dari konten ini teman-teman dibukakan wawasan, dibukakan pemahaman baru. Ayo jangan takut untuk Injil, disuruh Injil sama Tuhan kok nolak gitu ya. Karena itu perintah Tuhan. Sampai jumpa di program Terima Kasih berikutnya. Saya Mas Bimo, Pawi, Ake. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom.